Hai Sobat Impact, kali ini Impact Channel akan menceritakan film yang diangkat dari novel karya Noah Gordon, yaitu El Medico atau The Physician, yang menceritakan seorang keturunan Inggris yang pergi ke Mesir untuk belajar ilmu kedokteran. Nah, film ini mendapat rating 7,2 dari IMDb. Baiklah, untuk tahu kisah perjuangannya, kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Impact Channel. Kita dibawa kembali ke abad pertengahan 11. Terlihat berbagai peralatan kesehatan zaman dulu. Disebutkan jika pada abad ini di Eropa tidak ada dokter atau rumah sakit, yang ada hanya tukang cukur yang memiliki pengetahuan seadanya, tetapi berbeda dengan di Arab yang sudah berkembang. Inggris tahun 1021 Masehi, seorang anak laki-laki menambang batu, yang dimana batu-batu ini akan ditukar dengan sepotong roti untuk dibawa sama keluarganya. Di perjalanan ia pulang, ia melihat Pak Benner, seorang tukang cukur yang di zaman ini bisa dibilang sebagai tabib yang dapat menyembuhkan. Pak Benner bercerita tentang berbagai penyakit dan ia memiliki obatnya, sehingga banyak orang-orang yang datang menemui Pak Benner, termasuk si Rob Cole, si anak kecil yang juga kagum melihatnya. Rob Cole memiliki seorang ibu dan dua adik. Di saat malam, ia melihat ibunya kesakitan di bagian perut sebelah kanan, dan ia mengeluh perutnya sangat sakit. Rob Cole tanpa sengaja memegang leher ibunya. Seketika waktu terhenti. Nah, di sini Rob Cole bisa merasakan bahwa kematian mengikuti ibunya, tetapi karena Rob Cole masih kecil, jadi ia belum tahu sih artinya. Rob Cole segera berlari memanggil tukang cukur, Pak Benner, untuk menyembuhkan ibunya. Tetapi saat sampai di rumah, ternyata sudah ada pendeta dan orang-orang dari gereja untuk mendoakan ibunya. Nah, di zaman ini di Eropa, orang-orang hanya percaya jika hanya karunia Tuhan yang bisa menyembuhkan seseorang, sehingga di luar dari itu disebut sebagai sihir. Sehingga Pak Benner pun meninggalkan rumah si Rob Cole ini. Akhirnya, ibu Rob Cole pun meninggal dunia, sehingga Rob Cole dan kedua adiknya sekarang yatim piatu. Kedua adiknya dibawa oleh pihak gereja, dan Rob Cole sendiri ditinggalkan. Rob Cole bertanya sama pendeta nih, kemana aku harus pergi? Tetapi pendeta mengatakan untuk Rob Cole meminta pimpinan Tuhan untuk menuntun hidupnya. Di sini sih sebenarnya aku nggak menyukai cara pendeta ini, karena kesannya tidak membantu dan lepas tangan kepada si Rob Cole. Rob Cole yang terpesona dengan Pak Benner berusaha membujuknya agar mau menerima dia sebagai pembantu atau asistennya si Pak Benner. Tetapi ia mendapat penolakan. Nah, ia tetap gigih nih untuk mengejar dan memohon kepada Pak Benner hingga diterima. Sebelum tidur, Rob Cole berkata kepada Pak Benner ini, apakah kamu bisa menyembuhkan penyakit ibuku? Benner menjawab, belum ada obatnya itu. Di sini terlihat ya teman-teman bahwa Rob Cole sangat memikirkan penyakit yang terjadi pada ibunya. Belasan tahun kemudian, Rob Cole sudah tumbuh besar bersama dengan Pak Benner. Ia menjadi asistennya. Ia melakukan sulap dan juga membantu melayani pasien yang datang. Di antara kerumunan terlihat pihak gereja yang selalu memperhatikan atraksi mereka. Rob Cole yang melihat patung Yesus disalib, ia memperhatikan dan memegang tubuh patung tersebut. Ia bertanya kepada Pak Benner, pernahkah kamu bertanya apa di dalam ini? Pernahkah kamu membuka dan melihat isinya? Maksudku membedah orang mati. Di sini Rob Cole sudah sangat tertarik dengan kesehatan. Pak Benner berkata, jangan lakukan itu. Gereja sangat menentang hal itu. Kamu tahu apa yang diperbuat orang-orang gereja kepada ahli sihir? Ia akan dibakar di tiang-tiang. Untuk kedua kalinya, Rob Cole bisa merasakan kematian, dan itu ia rasakan pada pasien mereka yang akan cabut gigi. Saat ia berusaha memberitahu Pak Benner, tapi Pak Benner tidak percaya dan mengatakan jika cabut gigi itu nggak akan mendatangkan kematian.
Dan akhirnya di malam itu, penduduk mendatangi mereka berdua sambil membawa mayat pria yang tadi. Dan penduduk memukuli mereka, membakar kereta mereka bersama dengan Pak Benner di dalamnya karena penduduk menganggap mereka menggunakan ilmu sihir. Repkol yang tersadar berusaha menyelamatkan Pak Benner, walaupun akhirnya tangan dan kaki Pak Benner tidak bisa digunakan sementara waktu. Pak Benner berkata, "Tinggalkan aku, kau pergi saja." Tetapi Repkol berkata, "Aku akan membopongmu, kita sudah lama bersama-sama." Akhirnya karena Pak Benner masih cedera, Repkol menggantikan Pak Benner untuk mengobati pasien. Mulai dari memotong jari pasien pakai pisau panas nih, yang aku sendiri tegang nontonnya ya. Terus kasih lintah ke punggung pasien, membuat darah ke pantat pasien. Sungguh pengalaman hidup ya Repkol. Penglihatan Pak Benner semakin buruk. Ia mendapat saran dari perempuan untuk membawa Pak Benner ke orang Yahudi, dan Repkol pun membawa Pak Benner ke sana. Ia memperhatikan cara orang Yahudi ini mengobati Pak Benner. Ketika di luar, Repkol bertemu dengan dua orang anak yang berasal dari Yahudi. "Siapa namamu?" tanya anak itu. "Namaku Rep." Terus anak itu pun berkata, "Namaku Benyamin dan ini Jesse." Beberapa hari kemudian, perban Pak Benner dibuka dan syukurlah ia dapat melihat kembali. Rep takjub melihat hal ini, dan inilah yang membuat Repkol semakin penasaran dengan dunia kesehatan. Ia bertanya dengan orang Yahudi ini, "Kamu bisa menyembuhkan guruku. Dari mana kamu belajarnya?" Orang Yahudi itu berkata, "Daerah yang disebut Isfahan. Di sana kita belajar dengan Hakim Ibnu Sina. Hakim Ibnu Sina dapat menyembuhkan berbagai penyakit." Dia berusaha mengobrol dengan Pak Benner tentang rencana kepergiannya ke timur dan menjadi hakim. Tetapi Pak Benner tidak menghiraukan. Akhirnya, setelah melihat kesungguhan dari Repkol, ia setuju dan mengantarkan Repkol sampai ke dermaga. Pak Benner berkata, "Pergilah, semoga kau selamat." "Terima kasih," kata Repkol. Di sini tidak banyak kata-kata perpisahan yang terlihat, hanya raut wajah kesedihan Pak Benner yang sulit melepaskan Repkol. Begitu juga dengan sebaliknya. Di dalam perjalanannya, Repkol selalu berdoa, meminta tuntunan Tuhan dalam perjalanannya. Pelabuhan Alexandria, Mesir. Repkol dengan rambut panjang tak terurus sampai di Mesir. Ia membeli baju Yahudi, mencukur rambutnya, dan membeli pisau. Pisau ini ia bersihkan, dan ia pun menyunat kemaluannya sendiri agar dapat diterima sebagai orang Yahudi dan dapat bergabung untuk melakukan perjalanan di Mesir selama 2 bulan. Repkol mengatakan namanya Jesse bin Benyamin. Ini tuh dia ngambil nama kedua anak yang tadi dia ketemu. Ia mengikuti hal-hal yang biasa dilakukan orang Yahudi, termasuk cara mereka berdoa. Di perjalanan, mereka menemukan desa yang sudah hancur dan ada anak kecil yang masih hidup di sana. Rebeka, perempuan yang ada di tandu pun mengambil anak itu dan merawatnya. Saat anak kecil ini demam, Rebeka meminta bantuan Repkol. Dan selanjutnya kita akan sebut Jesse ya sampai akhir film. Jesse mengompres anak ini hingga membuat Rebeka terpesona, dan Jesse pun terpesona dengan Rebeka yang sedang membacakan cerita Aladin dari buku yang selalu dibaca Rebeka kepada anak itu. Saat perjalanan, mereka dihantam oleh badai pasir. Yang tersisa hanya Jesse dan satu orang Yahudi. Di dalam tandu pun Rebeka tidak ada lagi, yang tersisa hanya buku. Akhirnya satu orang Yahudi itu meninggal di jalan, dan Jesse melanjutkan perjalanannya sendirian. Ia dengan penuh perjuangan menahan rasa haus dan lelah. Akhirnya ia sampai di kota Isfahan. Ia melihat keindahan kota ini. Ada kembang api, acara yang meriah dengan istana-istana yang menjulang tinggi. Saat itu pula ia bertemu dengan iring-iringan khalifah, Syah pemimpin kota. Akhirnya keesokan harinya ia menemukan madrasah tempat Hakim Ibnu Sina mengajar. Ia diantar untuk menemui Dawud Hussein yang menjadi bagian administrasi dari Hakim Ibnu Sina. Tetapi karena Jesse tidak ada uang atau surat rekomendasi dari seseorang, akhirnya ia diusir dan juga dipukulin.
Saat pingsan, ia dibawa dan dirawat oleh orang yang tidak dikenal. Ketika sadar, Jesse bertanya, "Kenapa aku tidak merasakan sakit?" sambil ia memegang lukanya. Orang itu berkata, "Aku mengolesimu dengan salep popi. Sepertinya dirimu tertarik ya dengan pengobatan, beda dari pasienku yang lainnya." Jesse berkata, "Aku kesini untuk bertemu dengan Ibnu Sina." Orang itu berkata nih, "Nanti kamu akan bertemu dengannya." Keesokan harinya, ternyata Ibnu Sina menerima Jesse sebagai muridnya. Wow, di sini sungguh ya Tuhan itu memberkati perjalanan Jesse. Walaupun ia mendapat ancaman dari Davon yang tidak menyukainya, dan kita lihat nanti ya teman-teman betapa jahatnya Davon ini di akhir film. Inilah kehidupan belajar Jesse. Ia yang selalu bersemangat dalam belajar. Di sini ia juga memiliki teman, yang satu namanya Mirdin, orang Yahudi, dan satu lagi orang Muslim namanya Karim. Hakim Ibnu Sina adalah guru yang bukan hanya mengajari tentang ilmu pengobatan, ia juga mengajari tentang rasa empati dan bahkan tentang benda-benda langit atau astronomi. Hakim Ibnu Sina mengajari para muridnya untuk selalu memberitahukan nama kita dan menanyakan kesediaan pasien sebelum melakukan tindakan. Di sini Ibnu Sina mencontohkannya. "Saya Hakim Ibnu Sina dan ini murid-murid saya. Dengan izinmu aku akan mengobatimu." Begitulah cara Ibnu Sina mengajari murid-muridnya. Kita dibawa keliling di madrasah yang dibuat oleh Hakim Ibnu Sina. Dari perpustakaan, tempat membuat es, dan tempat pelayanan tidur yang menjadi dasar terbentuknya rumah sakit modern di Eropa. Kita dibawa melihat agama umat muslim di Isfahan, di mana pemimpin mereka mengatakan, jika ada ketidakadilan dan sudah merusak nama Sang Pencipta. Nah teman-teman, pembicaraan ini akan menjadi suatu konflik di akhir filmnya nanti ya teman-teman. Setelah Jesse pulang beribadah umat Yahudi, temannya Mirdin mengajak ia bertemu dengan Kapara, salah satu bangsawan di kota ini. Kapara memperkenalkan diri dan Pak Kapara juga mengundang mereka ke acara pernikahannya dengan calon istrinya dari Spanyol yang ternyata itu adalah Rebecca. Ya, Rebecca, perempuan yang ia kagumi di gurun pasir, ternyata masih hidup dan akan menikah. Sungguh itu membuat Jesse sedih, dan begitu juga dengan Rebecca yang mereka diam-diam saling mencintai. Di pernikahan, Rebecca berkata, "Kamu sudah tahu bisnisnya kan?" Ini adalah jawaban dari pertanyaan Jesse di padang gurun kemarin. Jesse berkata, "Semoga menjadi keluarga yang terberkati dan berbahagia ya," sambil ia memberikan buku cerita Rebecca yang ketinggalan di padang gurun. Ditinggal kekasih hati menikah. Ya, saat ini hati Jesse sungguh sedih. Ia minum alkohol dan pergi ke tempat perempuan, yang tanda kutip ya, sambil mereka ngobrol dan perempuan ini mengambil tangan Jesse dan meletakkannya di dadanya. Tetapi seketika waktu berhenti, Jesse merasakan kematian mengikuti perempuan ini. Ia langsung membawa perempuan ini ke madrasah dan memanggil Hakim Ibnu Sina. Jesse menceritakan apa yang dia rasakan, tetapi Hakim belum paham gitu ya. Dan Hakim bertanya, "Apakah kamu sudah mendiagnosa penyakit perempuan ini?" Tetapi kata Jesse belum. Mereka memeriksa tubuh pasien ini dan akhirnya Jesse melihat kaki perempuan ini ada luka yang membusuk dan ternyata ada kalajengking di sepatu perempuan ini. Ya ampun, buset dah, kalajengking di sepatu kok nih cewek gak ada ngeluh ya. Perempuan yang strong ya teman-teman. Nah, Hakim Ibnu Sina jadi takjub dengan muridnya si Jesse ini. Mereka pun berbincang tentang kemampuan yang dimiliki oleh Jesse. Jesse mengatakan bahwa ini adalah kutukan. Hakim berkata, "Itu karunia, kamu sudah menyelamatkan hidupnya. Bagi dokter, kematian bukanlah musuh." Saat mereka berbincang, pengawal Khalifah Shah meminta Hakim Ibnu Sina untuk datang ke istana Khalifah Shah. Saat mereka sampai, mereka diperlihatkan dengan Khalifah Shah yang baru jadi tukang potong ayam dan tangannya terkilir.
Karena inilah ia memanggil Hakim Ibnu Sina. Dan ini menjadi awal Jesse dikenal oleh Khalifah Shah sebagai orang Yahudi dari Inggris yang pemberani. Di luar kota Isfahan, ada suku Seljuk yang menjadi musuh dari Khalifah Shah. Kepala ayam yang tadi kita lihat itu adalah anak dari pemimpin suku Seljuk ini, sehingga ini membuat pemimpin suku Seljuk marah dan ia mengirim Black Death, yaitu orang yang sudah sekarat yang memiliki penyakit menular. Kita sebut pada saat ini adalah penyakit pes ya teman-teman. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis dan ini dapat menyebabkan wabah di suatu daerah ya. Nah, menurut aku sih ini pemimpin suku Seljuk ini pintar, di mana ia membuat kacau warga Isfahan dengan suatu wabah. Kita perhatikan ya guys, Black Death ini masuk ke Isfahan. Ia berjalan menyusuri pasar yang ramai sambil menyentuh setiap orang yang dia lewatin. Wow, ini mah bisa menjadi wabah besar. Dan akhirnya si Black Death ini pun meninggal. Dan kita lihat aja ya, berapa orang yang akan menyusul dia meninggal dari kota Isfahan ini. Berita ini pun sampai ke Hakim Ibnu Sina dan Khalifah Shah, sehingga mereka mengadakan pertemuan. Hakim berkata kepada Khalifah Shah, "Kita harus segera mengevakuasi penduduk, ribuan orang akan dapat meninggal." Tetapi Khalifah Shah menjawab dengan marah, "Orang-orangku akan bertahan hidup." Percakapan selesai, keluar. Tiba-tiba Jesse berbalik badan dan mengatakan, "Sebuah wabah tidak melihat bangsa rendah atau bangsa yang tinggi. Kuharap kau meninggalkan Isfahan." "Kau mengancam," kata Khalifah Shah. Jesse menjawab, "Ini bukan ancaman, tapi janji."